Jadi jangan harapkan kalau Anda itu kasih makan ayam Anda itu sampah terus bisa berhasil dan bisa menghasilkan emas. Kalau kasih makannya sampah ya hasilnya sampah juga. Halo, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Coop Caro Farm, channel yang membahas seputar peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Terima kasih, tidak lupa selalu kami ucapkan kepada para subscriber dan pendukung Coop Caro Farm. Semoga kita semua bisa jadi peternak yang sukses ya. Iya, kali ini sharing kita itu mengenai pakan ya, pakan untuk ayam kampung, terutama ayam kampung KUB seperti yang saya pelihara ya. Karena apa? Karena pakan ini selain sebagai kos terbesar ya dalam usaha ternak ayam kampung, pakan juga adalah faktor yang sangat menentukan dalam usaha peternakan ayam. Jadi ini kunci ya, setelah bibit ini pakan yang kedua ya, kunci dalam kita itu bisa sukses dalam beternak ayam kampung. Karena apa? Karena pakan yang baik akan berpengaruh terhadap produktivitas ayam, baik ayam petelur maupun ayam pedaging ya. Kalau sudah pakannya nggak bagus, itu bukan saja produksi kita yang akan terhambat, ayam juga akan sakit ya. Jadi memang fungsi pakan ini memang harus benar-benar kita perhatikan ya, takarannya, nilai gizinya. Dan satu yang sering disepelekan itu oleh peternak itu rutin ya. Jadi maksudnya rutin itu seperti apa? Kita harus memberikan pakan ayam itu sesuai jadwal setiap hari ya. Misalkan kalau kita beri pakan 2 kali sehari, itu pagi jam 9 atau sore jam 5, itu harus seperti itu ya setiap hari. Jangan diganti-ganti. Karena apa? Itu kan sama dengan kita kalau manusia ya. Ibaratnya kalau kita itu makan tidak teratur, tidak sesuai jam, itu pasti akan mengganggu atau menyebabkan penyakit ya. Begitu juga yang akan terjadi kepada ayam. Misalkan kalau kita itu kapan sempatnya aja ngasih makan, itu tidak benar ya. Jadi ini yang sering juga yang tidak diperhatikan oleh para peternak pemula, yaitu rutinitas pemberian pakan yang harus sesuai jadwal setiap harinya. Jangan hari ini jam 9, besok jam 10, besoknya lagi jam 11 atau kapan sempatnya. Itu tidak bisa seperti itu ya. Bayangkan saja itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita itu tidak makan teratur, pasti akan menimbulkan ibaratnya tidak punya tenaga. Ya, itu terjadi juga kepada ayam jikalau kita tidak memberikan ayam itu sesuai jadwal dan rutinnya setiap hari ya. Jadi selain pemberian pakan yang harus rutin, nutrisi pakan itu juga harus diperhatikan ya. Karena nutrisi yang baik tentunya akan membantu tumbuh kembang ayam sehingga bisa menghasilkan telur ataupun daging yang berkualitas. Jika ayam tidak berkualitas, maka bisa menyebabkan produktivitas ayam menjadi menurun. Misalnya jumlah telur yang diproduksi juga berkurang atau ukurannya juga akan lebih kecil ya. Kalau misalkan dia tetap bertelur juga, telurnya itu bisa jadi lebih kecil ya. Jadi dia tidak seperti ukuran normal. Itu kalau untuk ayam petelur. Begitu juga dengan ayam pedaging ya. Kalau ayam pedaging ini tidak diberikan pakan sesuai nutrisi yang dibutuhkan di setiap umurnya,
tentu saja pertumbuhan ayam juga tidak akan maksimal. Namun demikian, pemberian pakan juga ada aturannya ya. Banyak peternak yang beranggapan jika ayam makannya banyak akan memiliki produktivitas yang tinggi. Padahal kenyataannya tidak demikian ya. Ayam yang memiliki produktivitas tinggi adalah ayam yang sehat dan nutrisinya itu lengkap dan terjaga dengan baik. Contoh yang lain lagi untuk kita itu bisa mengetahui apakah teknik pemberian pakan kita itu sudah benar atau belum, kita itu bisa melihat dari konversi pemberian pakannya atau feed conversion ratio atau FCR ya. Itu biasanya kita sebut FCR, yaitu perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan banyaknya pakan yang dihabiskan ayam dengan setiap kilogram berat atau bobot ayam yang dihasilkan. Semakin kecil hasil FCR atau konversi pakannya, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan teknik pemberian pakan tersebut. Jadi kalau misalkan Anda juga memberikan pakan alternatif, itu Anda harus hitung-hitung aja ya juga. Jangan karena murah tapi Anda nggak tahu berapa kilo habisnya, berapa biaya, itu Anda harus hitung ya dari FCR-nya. Jangan asal ngasih pakan alternatif. Memang murah tapi kalau yang banyaknya jadinya kan mahal ya. Dan tingkat keberhasilan itu kalau pada ayam petelur juga bisa kita lihat ya dari bobot telur ya. Kalau kita berikan itu dia sesuai nutrisi, itu telur yang akan dihasilkan juga pastinya akan berkualitas. Satu, itu bobot telurnya juga akan normal. Dua, itu fertilitasnya pasti akan tinggi. Yang ketiga, kualitas dari DOC yang kita hasilkan itu juga akan baik ya. Kalau saja pakan yang diberikan kepada ayam petelur itu dilengkapi nutrisinya ya. Jadi harus diingat itu, jangan hanya asal murah. Kita harus juga memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan ayam, karena kan itu berbeda setiap fase dan setiap umur itu kan gak sama ya apa yang mau dimakan. Seperti untuk fase bertelur dan untuk pedaging itu kan jelas nutrisinya berbeda, kebutuhan proteinnya juga berbeda. Jadi ini memang pakan ini sangat berperan penting ya untuk keberlangsungan ternak kita. Ada yang coba-coba terakhir itu ayamnya sakit, lama-lama mati. Jadi janganlah terlalu perhitungan dengan yang namanya pakan ya, karena nanti kasihan ujung-ujungnya pasti kita rugi jadinya. Dan satu yang saya tekankan juga di awal itu pemberian pakan yang secara rutin itu jangan dilupakan ya. Tidak salah kita itu lebih telaten lagi supaya apa? Supaya hasilnya juga lebih maksimal. Ingat, kalau kita beri ayam kita itu makanan sampah, hasilnya juga pasti akan seperti sampah. Jangan Anda itu mengharapkan Anda itu memberi sampah terus bisa menghasilkan emas, itu tidak akan mungkin ya guys. Jadi pakan alternatif itu boleh asalkan nutrisinya itu jelas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan ayam. Karena saya juga selama beternak itu bukan tidak pernah ya coba-coba yang namanya pakan alternatif segala macam, tetek bengek pasti sudah saya coba. Tapi itulah dia tadi ujung-ujungnya rugi. Ayam tidak dapat bobot. Terus ayam kalau di fase petelur itu berhenti menelur. Karena apa? Karena kan kadang kita kan ibaratnya peternak pemula ini juga kan belum tahu ya cara hitung-hitungan protein kasar, energi metabolisme, itu kan banyak yang belum paham. Jadi asal campur, lihat dari konten sana, lihat dari konten sini, murah. Jangan ya, itu semua ada hitung-hitungannya. Nanti coba saya buatkan konten mengenai hitungan protein untuk ayam pedaging maupun ayam petelur ya. Pada segmen ini kita khusus hanya membahas tentang pentingnya peranan pakan terhadap peternakan kita.
Jangan sampai kita itu hanya tergiur dengan harga murah, pakan alternatif murah, padahal target itu kan nggak tercapai. Kalau Anda melakukannya sebatas hobi ya silakan ya, monggo. Tapi kalau saya pribadi kan saya memang menjadikan ternak ayam ini sebagai usaha ya, untuk menghasilkan pendapatan atau mata pencaharian juga bisa dibilang ya kalau buat saya. Jadi memang harus benar-benar serius, nggak bisa main-main. Jadi demikian dulu konten kita kali ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan menambah wawasan kita tentang ternak ayam kampung. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.